Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Erik Hadi Cahyono dari Universitas Muhammadiyah Malang. Saya angkatan 2020 dengan NIM 100. Kali ini saya mendapat tugas yang mengharuskan saya membuat proyek berbasis IoT yang terkait dengan jurusan yang saya ambil atau jurusan pertanian. Kali ini saya membuat alat penyiram tanaman otomatis. Saya membuat ini karena saya masih melihat banyak tanaman mati gara-gara lupa disiram atau telat menyiram, seperti itu. Jadi saya membuat alat penyiraman otomatis karena air adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Jadi jangan sampai tanaman mati gara-gara telat memberi air atau lupa memberi air. Kemudian langsung saja ke cara pembuatannya. Nah, di sini alat yang kita butuhkan adalah saya memakai microcontroller Node MCU ESP8266 yang versi ketiga. Kemudian ini ada sensor tanah, ini ada LCD 16x2, kemudian ada relay modul yang 5 volt, ada mini pump atau pompa air yang bertegangan 5 volt, kemudian ini adalah tegangan 5 voltnya. Ini bisa menggunakan baterai, power bank atau apapun yang outputnya itu 5. Saya menggunakan Node MCU ESP8266 ini karena ini udah ada modul wifi-nya ya, jadi bisa langsung terhubung ke wifi dan terhubung ke internet. Untuk rangkaiannya sendiri seperti ini, bisa dilihat sendiri. Ini untuk ground saya jadikan satu untuk dihubungkan ke pin ground yang ada di Node MCU. Kemudian VCC saya jadikan satu masuk ke pin 5 volt dari Node MCU. Kemudian untuk pin datanya ini sebenarnya bisa bisa terserah kalian, tapi tergantung programnya sendiri. Untuk saya memakai pin dari data relaynya ini untuk di output dari Node MCU, terus kemudian masuk ke relay. Saya menggunakan pin D6 untuk relaynya. Kemudian untuk sensornya saya menggunakan pin A0. Nah, untuk LCD-nya sendiri SDA saya menggunakan D2, kemudian SCL saya menggunakan D1. Terus ini adalah output keluaran dari relay menuju ke ini water pump. Dalam rangkaian ini jangan sampai terbalik ya, yang VCC sama yang ground. Soalnya kalau yang VCC sama ground itu terbalik, kemungkinan itu alatnya nanti bisa rusak atau bisa dipakai lah, jalan lah. Ini mungkin rangkaiannya. Kemudian setelah merangkai dengan benar seperti ini, kita lanjut ke codingnya. Saya akan menunjukkan alat saya sebentar. Ini adalah rangkaian dari alat saya. Saya sudah merapikan lah. Ini untuk modul ESP8266 nya yang
node MCU yang versi ketiga. Di sini ada LCD, kemudian ada relaynya, dan ini adalah sensor tanahnya. Ini kabelnya saya menggunakan agak panjang karena ini nanti akan ditancapkan di tanaman. Itu juga untuk pompa airnya saya menggunakan kabel yang agak panjang. Ini nanti akan dimasukkan di airnya. Kemudian untuk tegangannya saya menggunakan power bank. Kita lanjut coding untuk memprogram node MCU tadi. Nah, pertama-tama kita harus memasukkan library yang kita butuhkan untuk coding ini tadi. Misal ini library untuk Blink, terus ada library untuk ESP-nya, library untuk Liquid Crystal. Kita harus masukkan dulu. Caranya itu ada di scat, include library, manage library. Sebentar, ini laptopnya udah tua ya. Sebentar. Nah, untuk menambahkan library, misal kita ingin menambahkan library dari Blink, kita tinggal mencari di sini, klik saja Blink. Tunggu sebentar, dia akan langsung muncul library-nya di sini dan tinggal menginstal. Nah, saya sudah menginstalnya, jadi tidak perlu menginstal lagi. Nah, seperti itu cara menambahkan library. Ditambahkan dulu satu-satu library yang dibutuhkan. Kemudian ini adalah Liquid Crystal I2C. Ini gunanya untuk mendeteksi data di I2C itu sendiri. I2C itu adalah bagian yang ada di belakang LCD. Nah, ini adalah I2C. Mesinnya ini I2C. Oke. Sebelumnya kita harus menyekan I2C dulu untuk mendapatkan kode tersebut. Karena ada beberapa I2C yang kodenya ini berbeda, tapi kebanyakan adalah 0x27. Saya akan I2C yang berkode 0x27. Kemudian ini adalah data untuk connect ke internetnya. Ini adalah dari aplikasi Blinknya. Untuk mendapatkan token ini, caranya adalah login ke aplikasi Blink menggunakan email. Nah, setelah login berhasil, nanti kalian pasti mendapat email dari Blink yang berisikan ya ini token kode ini. Kemudian ini ada nama hotspot kalian, terus password hotspot kalian. Kemudian untuk inisialisasi pin, untuk pin sensor tanah saya tadi menggunakan A0 dan relay menggunakan D6. Kemudian ini serial begin untuk ini nanti ada monitor. Nah, ini untuk mengetahui serial monitornya. Kemudian setelah itu sampai sini ya tadi. Ini pin mode untuk mengatur pin tersebut itu pin input atau output. Nah, ini untuk sensor tanah ini saya menuliskan pin input karena ini sensor tanahnya memasukkan data ke node MCU-nya. Kemudian untuk relaynya saya tulis output karena ini nanti akan mengeluarkan tegangan ke si relaynya. Kemudian ini adalah
untuk membaca nilai dari pin sensor tadi. Saya menamainya tadi sensor tanah. Nah, ini pin A0 saya namai sensor tanah. Sebenarnya itu namanya terserah kalian, tapi biar lebih mudah saya di sini menamainya sensor tanah. Data analog ini red analog terus namanya tadi. Kemudian ini untuk serial pin-nya, untuk ini serial monitor. Ini nanti A0 ini masih kosong, ini nanti akan terisi data dari data analog atau sensor tanah sendiri. Nanti akan muncul nilai sensor tanah di sini. Nah, kemudian ini ada untuk menampilkan data di blinknya. Ini nanti virtual 1 akan menampilkan tulisan nilai sensor. Kemudian virtual 0 akan menampilkan data analog. Yang data analognya ini tadi adalah nilai dari sensor tanah ini. Nah, kemudian ini adalah yang penting ya, ini sampai bawah. Apa ini? Ini adalah jika nilai A0 atau nilai sensor tanah tadi lebih dari 600, relay akan menyala. Kemudian nanti akan muncul data di serial monitor ke LCD dan juga ke blink. Nah, di serial monitor nanti akan tertulis tanah kering jika nilai dari sensor tanahnya lebih dari 600. Kemudian relay akan menyala karena tanah kering. Saya membuatnya menyala. Terus kemudian untuk LCD-nya, untuk memulai LCD-nya, terus ini set cursor ini untuk koordinat dari LCD. Jadi saya akan memakai LCD 16x2. Nah, di LCD 16x2 ini sini 16, sini 2. Untuk di nilai yang pertama ini adalah nilai ke sampingnya. Jadi 2 itu berarti 1, 2. Oh, maaf, LCD itu dimulai dari angka 0. Berarti 0, 1, 2. Jadi ke lampu yang ketiga. Kemudian yang bawah ini adalah nilai ke bawahnya. 0 itu yang atas, terus kemudian 1 itu yang bawah. Terus di LCD nanti akan tertulis tanah kering jika nilai sensornya lebih dari 600, dan akan muncul nilai sensornya nanti berapa dari data analog dibaca tadi. Kemudian jika nilai sensor tanah kurang dari 350, maka relaynya akan mati sendiri, dan pada serial monitor akan menampilkan tulisan tanah masih basah. Di LCD menampilkan tulisan tanah basah dan nilai sensornya berapa. Jadi nanti jika ini sensor tanahnya lebih dari 600, si relay nanti akan langsung menyala, dan pada nilai sensor kurang dari ini 550 atau 350, si relaynya akan mati sendiri. Ini pada nilai sensor tanah kurang dari 550 atau lebih dari 350 dan lebih dari 350, maka pada serial monitor ini akan menampilkan kelembapan tanah mal. Ini relaynya akan mati. Terus pada LCD akan menampilkan tulisan tanah normal dan sensornya berapa. Nah, untuk delaynya ini sebenarnya opsional ya, tapi saya menggunakan 500. Delay ini maksudnya untuk pengulangan data yang dikirim nanti, itu waktunya berapa setiap mengirim. Jika sudah selesai melakukan coding, jangan lupa dicek dulu apakah ada yang error dari codingan tersebut atau di compile.
Kita tunggu compilingnya. Compiling dan uploading itu biasanya emang agak lama karena cek apakah data ini benar. Nah, ini sudah ini. Berarti kalau begini, down compiling itu nggak ada data yang error. Setelah data codingnya benar, kita langsung hubungkan alatnya pada PC kita. Seperti ini, langsung dihubungkan saja. Nah, alatnya menyala, berarti untuk pin ground dan PCC-nya tidak ada masalah ya. Jangan lupa juga kita nyalakan hotspot tadi. Hingga sudah alatnya tertancap, kita harus pastikan portnya ini benar. Nah, saya menancapkannya pada port COM11. Cara melihat ini bisa melihat dari masuk ke Device Manager, kemudian kita pilih port. Nah, ini adalah port yang tidak ditancapi, dan ini adalah port yang tertancap. Jadi ini adalah COM11. Kita pastikan bahwa itu tadi adalah COM11. Sudah benar ya, COM11. Terus pada boardnya kita harus memastikan ini adalah board not MCU. Jangan sampai salah board agar data bisa terupload. Cara menambahkan board ini adalah dengan di board manager, terus kita masih loading. Nah, misal board kalian ESP, ya cari saja di sini ESP8266 ini sudah saya install ya. Terinstall saja. Nanti kalau belum diinstal sini tinggal install aja. Nah, di sini itu saya install. Ya sudah, kita pastikan benar. Ada yang macet laptop saya. Nah, sudah. Jika kita sudah memastikan ini tadi semua benar, part sama boardnya, kita bisa langsung upload. Nah, kita lihat pada boardnya sudah muncul data karena saya sudah mengupload sebelumnya. Masih uploading. Nah, ini udah selesai terupload. Pastikan dulu terhubung dengan WiFi. Nah, kalau sudah seperti itu sudah connect dengan WiFi. Nah, ini alatnya sudah jalan. Bisa dilihat sendiri. Ini saya menggunakan
power bank untuk dayanya ya. Ini ada pompanya. Nah, ini nilai sensornya. Ini kan kurang dari 350. Jadi tertera tanah basah dan relaynya mati. Jika kita angkat atau tanah kering. Nah, nilai sensor tanahnya lebih dari 600 dan relaynya menyala. Kemudian ininya pompanya menyala. Jika kita masukkan lagi, pasti langsung mati. Nah, relaynya mati, pompanya mati, nilai sensornya kurang dari 350. Ini alatnya berarti sudah berhasil ya. Oke. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghubungkan di blinknya. Ini. Kita buka dulu aplikasi blinknya. Ini. Terus kita hidupkan alat yang tadi. Jangan lupa ya, hotspotnya jangan sampai mati agar ESP-nya tadi ke connect ke WiFi terus. Nah, ini alatnya. Ini relaynya menyala ya, karena ini sensornya tidak saya taruh di air. Nah, ini saya taruh di air langsung mati. Lanjut ke aplikasi blinknya. Nah, untuk grafiknya kita bisa atur di sini. Terus inputnya kita kasih V0, karena V0 ini adalah bisa dilihat ini adalah data analog atau data dari sensor tersebut. Kemudian untuk nilai sensornya, nah ini saya menggunakan yang LCD pertama adalah V1. Ini V1 atau akan menampilkan tulisan nilai sensor. Kemudian untuk yang pin kedua ini saya menggunakan V0. Ini akan menampilkan data analog. Oke. Dan ini menggunakan V0 karena ini juga akan menampilkan data analog. Jika sudah, kita klik saja tombol yang ada di pojok kanan atas ini. Nah, sudah terhubung ini. Ini nilai sensornya 336. Dan jika sensornya kita angkat dan relay menyala, nah itu nilainya langsung akan naik dan mendeteksi sebagai tanah kering ya. Dimasukkan lagi, turun, kita angkat. Nah, alatnya sudah berfungsi dengan normal. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan tentang proyek saya, yaitu membuat penyiraman tanah otomatis. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.